Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Nah, pagi hari ini Ibu akan mengajarkan tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tapi sebelum itu anak-anak harus berdoa terlebih dahulu ya. Ayo mari kita mulai doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, apakah anak-anak ingat tentang pembelajaran kemarin untuk materi pantun dan sistem peredaran darah pada manusia? Jika anak-anak masih ingat, tolong diingat-ingat kembali ya. Sudah. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kali ini. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu anak-anak sudah absen belum? Kalau sudah, yuk kita mulai. Nah, anak-anak, kita lihat di gambaran berikut. Setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba kepala Edo terasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian Edo beristirahat di ruang UKS. Tahukah kamu penyebab terjadinya peredaran darah rendah? Oke, kita lihat ya penyebabnya apa. Ayo menulis. Nah, bacalah artikel tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia, baik dari surat kabar, majalah, maupun internet. Tuliskan nama-nama gangguan dan penyebab-penyebabnya. Contoh seperti tadi Edo ya. Nama gangguan darah rendah. Penyebabnya ada faktor cuaca. Kalau cuaca panas, kita biasanya itu menjadi penyebab tekanan darah rendah. Anemia merupakan sebuah kondisi di mana kandungan hemoglobin dalam darah sangat rendah, sehingga gejala anemia merupakan salah satu penyebab dari tekanan darah rendah. Lalu ada dehidrasi. Kekurangan cairan pada tubuh dapat memicu tekanan darah rendah. Hal ini dikarenakan Anda kurang cairan atau terkena diare. Oke anak-anak? Nah, berikut ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan. Coba lihat di samping ibu ya. Mana dia gambarnya? Ya, itu dia. Yang pertama itu ada faktor perilaku. Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang dan berdampak semakin meningkatnya derajat kesehatan. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya hidup. Misalnya kebiasaan pola makan yang tidak teratur atau diet yang salah. Nah, itu juga mempengaruhi kesehatan ya. Lalu kebiasaan pola makan yang baik itu akan mempengaruhi dan menghindarkan kita dari banyak penyakit, antara lain jantung, darah tinggi, stroke, dan obesitas. Untuk itu kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya, atau biasa yang disebut PHBS. Apa saja sih? Yaitu mencuci tangan dengan sabun, lalu memperhatikan makanan-makanan yang kita makan harus bersih. Setelah itu merapikan tempat kita tinggal atau lingkungan sekitar agar lingkungan tersebut tidak kotor atau tidak tercemar dengan sampah. Nah, ditambah lagi pada saat ini kita sedang dilanda sebuah musibah, yaitu virus corona. Jadi anak-anak harus menambahkan beberapa hal-hal yang harus dilengkapi jika anak-anak ingin berpergian keluar rumah ya. Yang pertama itu pakai masker, jangan lupa pakai masker. Lalu jaga jarak ya dengan orang minimal 1 meter. Yang kedua, anak-anak harus membawa hand sanitizer atau mencuci tangan sesering mungkin. Oke, kita lanjut. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perbandingan jangka orang yang sakit signifikan terjadi lantaran lingkungan yang bersih. Nah, lingkungan yang bersih itu menyebabkan kita menjadi semangat dan udara juga yang kita hirup itu sehat. Jadi anak-anak sangat diharuskan untuk menjaga kebersihan lingkungan ya. Jangan lupa bersihkan kamar setelah bangun tidur, pel rumah, sapu halaman, dan ikut bergotong royong di sekitar rumah ya jika dibutuhkan. Oke, kita lanjut.
Yang ketiga ada faktor pelayanan kesehatan. Nah, faktor pelayanan kesehatan itu adalah ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Contoh dari faktor pelayanan kesehatan adalah puskesmas. Puskesmas juga harus menunjang apa saja yang diperlukan oleh masyarakat ya. Nah, kebersihannya juga harus diperhatikan dengan adanya fasilitas yang mudah, banyak, bersih, terjangkau, dan butuh pelayanan yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Lalu yang keempat ada faktor keturunan. Banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan. Namun jika kita udah bersih, kita udah melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, sebagian penyakit nggak dapat kita hindari, seperti penyakit keturunan. Semakin besar resiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan untuk mencegah penyakit keturunan. Perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Oke anak-anak, jadi walaupun kita udah menerapkan hidup sehat dan bersih, tapi jika keluarga kita ada riwayat keturunan penyakit yang itu diturunkan dari ayah, ibu, nenek atau kakek, kita harus periksa dulu ya ke dokter, menghindari penyakit tersebut menular kepada keturunan kita yang akan datang. Mengerti anak-anak? Kita lanjut. Nah, kita perhatikan gambar di samping. Siti dan teman-teman sedang menari. Mereka melakukan gerak tari dengan alat. Perhatikan gerakan mereka. Nah, kalian lihat gerakan Siti yang di samping ibu ini ya. Pertama itu gerakannya adalah menarik panah. Nah, menarik panah setelah ditarik oleh Siti. Lalu gerakan kedua adalah dilepaskan panahnya. Coba anak-anak tiru gerakannya ya. 1, 2, 3. Bagus, anak-anak sudah pintar ya. Kita lanjut lagi. Nah, anak-anak amati gerak berikut. Nah, gerak itu adalah gerak kupu-kupu. Tangannya ke atas, lalu ke bawah, ke atas ke bawah dengan mengepakkan selendang. Nah, kalau misalkan kita kan nggak punya sayap, kalau gerakan kupu-kupu kan harus pakai sayap, berarti kita mengenakan selendang. Nah, anak-anak coba kalian praktekkan ya. Kalau nggak ada selendang, bisa pakai pasmina ibunya atau kurung ibunya. Dililitkan ke pinggang, lalu gerak sesuai dengan notasi 1, 2, 1, 2. Nah, naik turun ya. Kita lanjut lagi. Gerakan kedua seperti gerakan memanah, tarik, lepas. Oke, ikutin ibu. 1, 2, 1, 2. Nah, pintar. Kita lanjut lagi anak-anak. Oke anak-anak, selesai sudah pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita berpisah dan bertemu di pembelajaran besok, anak-anak harus tepuk semangat dulu. Ikutin ibu ya, biar ngerjain tugasnya semangat. Tepuk semangat. Aku masih semangat. Hore, pintar semuanya. Nah, tugas hari ini adalah yang pertama tadi ada di pembelajaran 5. Anak-anak mencari jenis-jenis penyakit pada manusia. Nah, itu di pembelajaran 4 ya. Gangguan-gangguan pada organ peredaran manusia. Apa saja sih gangguannya? Lalu kalian cari penyebabnya. Setelah itu ditulis di buku latihan tema. Tugas kedua itu divideokan. Anak-anak mengikuti gerakan kupu-kupu memakai pola lantai. Oke? Terima kasih sudah menonton video ibu. Jangan lupa like video ibu, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.